Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan panen cabai rawit lokal Rica Jarum yang kedua kali. Nah, di mana pada kesempatan saat ini sobat tani, umur dari cabai rawit lokal Rica Jarum ini sudah memasuki 75 hari setelah tanam dan sudah waktunya untuk dilakukan pemetikan. Nah, pada saat ini sobat tani, kondisi dari tanaman cabai rawit lokal saya ini ya lumayan maksimal sobat tani untuk dilakukan pemetikan, karena sudah saatnya untuk memperoleh hasil dari hasil jeripaya yang kita kelola selama ini, yaitu selama 3 bulan lamanya. Nah, pada saat ini sobat tani, pemetikan ini saya lakukan di saat kondisi cuaca panas atau musim kemarau, dan ini juga berpengaruh pada perkembangan pembuahan pada tanaman cabai ini. Nah, khususnya dari segi pertumbuhan, masa-masa pembentukan tunas baru, karena sangat berpengaruh sobat tani pada cuaca yang kurang bersahabat, sehingga kita harus mengakali untuk bisa meningkatkan imunitas dari tanaman ini. Nah, yang saya lakukan ini sobat tani pada tanaman cabai saya ini itu, saya sudah melakukan kegiatan pemeliharaan rutin untuk memelihara buah-buah yang sudah mulai mengalami pemasakan buah ini sobat tani. Jadi tinggal dilakukan saja pemetikan hasil. Jadi pada kesempatan ini saya hanya fokus sobat tani pada masa pemetikan buah. Nah, lumayan sobat tani kalau kita sudah melakukan pemetikan dan kita pasarkan untuk menambah biaya operasional, khususnya sobat tani dalam masa perawatan buah, terutama pemberian tambahan nutrisi untuk tanaman ini. Nah, untuk selanjutnya sobat tani, kita simak pada video berikut ini. Nah, sobat tani, beginilah kondisi dari cabai rawit lokal yang saya budidayakan ini. Ini sudah dalam masa pemasakan buah dan siap untuk dilakukan panen. Nah, kalau dilihat dari kondisi tinggi tanaman ini sobat tani, ya mungkin kalau kita perhatikan kurang maksimal, karena seharusnya tanaman cabai rawit lokal ini, khususnya varietas Rica Jarum ini, seharusnya tanamannya ini lebih tinggi sobat tani kalau kita budidayakan, khususnya dari varietas lokal. Dan ini adalah tanaman turunan sobat tani, dan mungkin juga berpengaruh pada saat kita melakukan budidaya yang berulang kali, atau kita melakukan pemilihan bibit dari tanaman yang sama. Dan mungkin ini sobat tani berpengaruh pada sifat genotif dari tanaman ini, atau sifat turunan asli dari tanaman cabai rawit lokal ini. Dan ini berpengaruh sobat tani pada pertumbuhannya, khususnya dalam masa pembuahan dan ketahanan tanaman ini terhadap hama dan penyakit. Nah, nanti saya akan tunjukkan sobat tani kondisi dari tanaman saya ini secara keseluruhan, bagaimana kondisinya. Nah, walaupun kita sudah melakukan metode-metode yang efektif, baik itu sebelum penanaman ataupun pada saat pengolahan lahan. Nah, kira-kira sobat tani apa yang mempengaruhi? Nah, walaupun kita sudah berusaha sobat tani untuk melakukan perawatan secara maksimal, tapi karena mungkin sudah begini proses pertumbuhannya, nah kita harus tetap bersabar sobat tani untuk merawat kita punya tanaman cabai ini supaya bisa menghasilkan. Walaupun tanamannya kurang maksimal pertumbuhannya, tetapi tetap memiliki pembuahan yang lebat. Nah, kita lihat sobat tani perkembangan dari cabai rawit lokal ini, dan untuk itu saya akan lanjutkan kegiatan ini dengan melakukan pemetikan. Nah, seperti inilah sobat tani kondisi dari tanaman cabai saya ini yang saya kelola ini. Nah, ini sebanyak 1.600 tanaman dalam lahan ini, dan sebanyak 10 bedengan. Nah, sekarang ini sobat tani saya akan melakukan pemetikan yang kedua kali.
Nah, kondisi pembuahan tanaman cabai ini seperti ini Sobat Tani. Nah, ini sudah dalam masa pemessakan buah semua. Nah, kalau kita lihat Sobat Tani dari kondisi atau mutu dan kualitas buah Sobat Tani, ini kalau saya rasa ini Sobat Tani, kalau saya melakukan penilaian ini sudah cukup maksimal. Karena ini buahnya cukup kenyal. Nah, ini. Nah, kalau cabai yang lain Sobat Tani, kadang struktur buah dari tanaman yang ada itu kadang kurang padat Sobat Tani. Nah, yang disukai pasaran itu tanaman yang memiliki mutu dan kualitas buah yang bagus, khususnya dari tampak fisik dari tanaman ini, khususnya dari luar, dan ketahanan buah ini pada saat kita melakukan pemasaran. Nah, khususnya bagi petani pengecer, nah itu kan Sobat Tani, kalau sudah dibeli di petani, nah itu nanti Sobat Tani akan diecerkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, atau untuk mendapatkan keuntungan walaupun itu tidak terlalu besar dari harga pokoknya. Nah, kalau kondisi harga sekarang ini Sobat Tani di daerah kami, nah untuk per kilonya ini masih dihargai 50.000 per kilo Sobat Tani. Itu di daerah kami di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan lokasi budidaya tanaman saya ini yaitu di Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, ini proses pembuahan tanaman cabai ini Sobat Tani. Nah, ini buahnya masih mengkal. Nah, walaupun belum merata semua Sobat Tani pembuahannya, tetapi kalau saya kumpulkan ini Sobat Tani lumayan. Ini cukup banyak Sobat Tani. Ini tanamannya agak tinggi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi Sobat Tani, bahwa pertumbuhannya kurang maksimal yang seperti ini. Ini tanamannya kerdil. Nah, padahal pada awalnya Sobat Tani pertumbuhannya sangat subur, tetapi karena perubahan cuaca yang ekstrim dari musim panas ke musim hujan, akhirnya pun tanaman ini mengalami daun kekuningan dan kerontokan daun bahkan. Nah, ini sudah dalam masa kritis ini Sobat Tani, mungkin harus diganti karena masih ada bibit yang lain yang saya bisa sulam nanti untuk tanaman ini. Nanti saya akan cabut ini Sobat Tani yang kurang maksimal dan saya akan gantikan dengan tanaman lain. Nah, baik Sobat Tani, saya akan melakukan pemetikan, dan untuk hasilnya Sobat Tani saya akan posting pada video-video berikutnya. Nah, terus simak video ini sampai selesai.
Nah sahabat tani, saya sudah selesai melakukan pemetikan yang ketiga kali pada kesempatan pagi hari ini. Dan hasil produksi yang saya peroleh sobat tani sudah ada sekitar 3 kiloan sobat tani, karena ini sangat panas terik. Jadi saya istirahat dulu, nanti saya akan lanjutkan kembali. Dan untuk sekarang ini sobat tani, hasil yang saya peroleh yang seperti ini. Hasil pemetikan saya pada pagi hari ini sudah ada sekitar 4 kiloan sobat tani. Nah ini hasil pemetikan saya. Nah buahnya lumayan maksimal sobat tani. Ini mulus-mulus semua. Nah untuk sekarang ini sobat tani, nanti saya akan lakukan penimbangan dan selanjutnya saya akan pasarkan nanti ke pengepul, yaitu dengan harga 50.000 per kilonya. Nah itu harga pasaran sobat tani di daerah kami di Kabupaten Nunukan untuk sekarang ini, yaitu setelah hari raya Lebaran. Jadi harga cabai rawit sekarang ini ya masih lumayan stabil sobat tani. Nah cukup untuk menutupi biaya operasional sambil memaksimalkan pembuahan lagi. Nah baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semua dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Salam tani Nusantara.